Masa dakwah Nabi Muhammad SAW selama 22 tahun di Mekah dan Madinah pada abad 7 Masehi telah ikut menyinari Amerika Latin. Salah satunya Chiapas di Meksiko. Kebetulan saat ini saya sedang bersama dengan Fitra Ismukusumo yang merupakan salah satu doktor di bidang antropolog agama dan juga kebetulan warga Indonesia yang tinggal di Meksiko dan juga meneliti tentang Islam di Meksiko dan Amerika Latin. Nah, saya sangat penasaran banget nih Mas. Seperti apa sih sebenarnya Islam di Meksiko? Dan saya harus tahu banyak dari Mas Fitra. Ya, dengan senang hati. Cantik dan unik, begitulah kesan pertama saat jejak langkah terayun di kota kolonial San Cristobal de las Casas yang terletak di Chiapas, salah satu negara bagian di Meksiko. Arsitektur kota yang tertata rapi, bangunan yang semarak dan dihuni oleh mayoritas suku Indian menjadikannya salah satu tujuan wisata dunia. Seiring perkembangan zaman, suku Indian telah mulai mengaktualisasikan identitas diri tanpa rasa takut. Termasuk hadirnya Islam sebagai agama baru bagi suku Indian Mayan dan Tzotzil. Awal mulanya Islam di Chiapas, terutama di San Cristobal ini tuh ceritanya seperti apa? Islam datang ke sini kurang lebih tahun 1994-95 di San Cristobal de las Casas. Kemudian yang menyebarkan dai-dainya itu dari Spanyol. Kemudian mereka menetap di sini dan berusaha untuk mengajak suku-suku asli Indian di sini, terutama dari suku Tzotzil dan Setal untuk masuk Islam. Dan ternyata memang berhasil karena mungkin teknik dakwahnya mereka bagus. Mereka ambil pimpin kepala sukunya, diajak masuk Islam, diperkenalkan Islam itu apa, dan kemudian alhamdulillah mereka mualaf dan kepala suku ini mengajak semua warganya. Waktu itu. Relatif berapa banyak komunitas Indian yang sampai saat ini kurang lebih antara 150 sampai 200. Nah, jadi perkembangan Islam sendiri sekarang seperti apa Mas? Dari tahun 94-95 sampai kurang lebih 2001 ketika peristiwa World Trade Center, itu mulailah tekanan-tekanan terhadap komunitas Islam di sini. Kemudian mereka tidak bergabung dengan Murabitun, tapi membangun komunitas sendiri dan membuat masjid sendiri. Lalu bagaimana dengan, apakah sudah ada yang pernah ke Tanah Suci barangkali atau gimana? Ini yang menarik karena dari Murabitun itu sendiri mereka mendapat sponsor dana dari donatur mereka untuk membawa saudara-saudara kita Indian, asli Indian untuk naik haji ke Mekah. Sauku Chiapas termasuk salah satu daerah yang rawan konflik ya. Benar. Ya. Dan bagaimana sekarang posisi minoritas Muslim di Chiapas saat ini? Well, memang ada kebiasaan dari mereka untuk berpindah agama. Akarnya mereka ada Katolik Roma, berpindah agama ke Protestan. Semenjak tahun 94 ke sini lebih terbuka lagi Chiapas dan datang agama baru termasuk Islam. Memangnya ada apa dengan Islam? Apakah ada isu Islamofobia juga yang tercetus di Chiapas? Begini, ketika saya pertama kali datang ke sini tahun 2003 untuk mengenal saudara-saudara kita di sini, mereka cerita bahwa sebelum peristiwa 11 September itu mereka ada sekitar 700-900. Lumayan banyak juga. Ya? 700. Kemudian karena peristiwa 11 September dan sini adalah negara non-muslim, kemudian media, image Islam sendiri dianggap teroris. Jadi mereka mendapat tekanan yang sangat berat sehingga ketika saya ke sini itu tinggal kira-kira 200-300. Nah, berarti dengan kondisi seperti itu sekarang Islam di Chiapas sendiri dan khususnya di San Cristobal menjadi sebuah seperti paranoid ya, seperti ketakutan seperti itu ya? Ada beberapa saudara-saudara kita yang seperti itu. Mereka cenderung menutup diri, mereka cenderung tidak mau berbicara dengan orang luar. Tapi ada juga saudara-saudara kita yang lebih terbuka. Nah, kalau gitu bisa nggak Mas tolong antarkan saya ke tempat saudara-saudara kita itu? Iya, dengan senang hati. Mari. Good. Perjalanan kami lanjutkan ke sebuah toko roti atau pizzeria yang bernama Alpujarra.
Jadi kita nggak bisa langsung masuk, nggak bisa ya? Bentar ya. Pemberitaan media massa dunia yang kebanyakan tidak berpihak pada Islam ternyata juga menghantui komunitas minoritas Muslim di Chiapas. Mereka nggak mau ada kamera. Kita nggak bisa masuk ke dalam dengan kamera. Dengan kamera, ya. Jadi ya mungkin Alasannya apa, Mas? Ini harus tahu dulu nih alasannya. Iya, mereka agak sini Iya. tabrak. Ya mereka memang tertutup ya, karena memang takut kalau dengan pengalaman mereka sebelumnya media massa di sini tuh suka membolak-balikkan fakta. Ya, ternyata kita nggak bisa masuk karena ya komunitas Murabitun ini merupakan komunitas yang seperti yang Mas Fitra bilang tadi tertutup dan memang tidak mudah untuk mendekatinya. Jadi kita akan coba cari tempat lain ya Mas ya yang ada hubungannya dengan Islam di Chiapas. Ya, Mas? Mari. Sebenarnya, siapakah komunitas Murabitun itu? Besarkah pengaruhnya terhadap perkembangan Islam di negeri yang terkenal dengan kekayaan tambangnya ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, ¿cómo estás? Bien, alhamdulillah, todo bien. Sí, acá estamos en el centro, ¿nos puede recoger acá? Bueno, ahorita llego, voy para allá dentro de 10 minutos. Juan Gomez alias Yahya merupakan Muslim Indian pertama yang saya temui di Chiapas. Bien, todo bien. Si Yahya ini salah satu pionir dakwah Islam di sini. Oh, jadi Dia suku Indian asli, Oke. dia orang Sotsil, dia ngomong bahasa Sotsil juga, dan dia Muslim. Pengemudi taksi yang menjadi mu'alaf sejak tahun 1997 inilah yang akan mengantarkan kami menapaki Islam di Chiapas. oh, nangis. Nangis. Sebenarnya, cahaya Islam sempat berpijar terang dari tahun 1996 hingga 2001 di wilayah Chiapas. Saat itu, Islam dibawa oleh kelompok Murabitun yang berasal dari Spanyol. Hampir 600 orang suku Indian mengucap kalimat syahadat. Sementara, sekarang jumlahnya menyusut menjadi kurang lebih 300 orang saja. Padahal dulunya, Indian Muslim yang berasal dari suku Maya dan Sosial ini menganut animisme dan agama Katolik. Murabitun kemudian berhasil menyebarkan Islam secara damai dan menarik perhatian pribumi karena ajaran yang disampaikannya. Apalagi saat itu Chiapas sedang bergejolak karena suhu politik yang memanas, ekonomi memburuk, dan ketimpangan sosial. Tetapi di tengah perjalanan, kelompok ini pun mengalami perpecahan, sehingga pengikutnya hidup berpencar dan tak lagi solid. Kami pun menemukan bukti keberadaan dari roda usaha yang sekarang hanya tinggal kenangan. Ada bekas pabrik mebel yang memproduksi alat-alat rumah tangga, hingga sebuah masjid yang belum rampung pengerjaannya. Inilah masjid yang dibangun sama Murabitun, dan mereka emang niatnya sejak 94-95 mereka datang ke sini adalah untuk syiar Islam, untuk menyebarkan, untuk dakwah. Dan ini bahkan kalau lihat dari bangunannya mungkin akan jadi masjid paling besar di Meksiko. Oh, gitu. Semoga saja pembangunan Masjid Murabitun dapat diselesaikan dengan baik dan lancar, hingga kembali menjadi wadah pemersatu umat Islam di tanah India. Mas, jadi sepertinya aku jadi tertarik mengenal Yahya lebih dalam ya. Kayaknya mungkin dia punya cerita-cerita yang menarik juga tentang keislaman dia ya. Iya, tentang keislaman dia, tentang gimana dia bisa survive sebagai Muslim di sini, gimana dia bisa istiqomah sebagai Muslim di sini, itu. Itu menarik banget. Lalu benarkah menemukan Indian Muslim itu bagaikan mencari jarum dalam tumpukan jerami? Sekarang saatnya mengenal mereka lebih dekat. Is your son? Esliho? Sí, Ah. Mohamed. Muhammad. Assalamualaikum. Muhammad. Islam?
Omar. Good. I'm Dini, Indonesia. Yes. Eva, haluk. Good, alhamdulillah. Halo. Nah, kita sudah sampai di rumahnya Yahya dan saya disambut oleh keluarganya Yahya di sini. Nah, sekarang kita masuk dulu yuk. ¿Cómo te llamas? My name is Dini. Sí, Dini Fitri ya. Yes. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tu hijab de dónde lo traes? Oh, Dari mana? this one? itu? Oh, ya. Indonesia. Indonesia. Made in Indonesia. Orang Indonesia. Bien? Sí, qué bueno. And you wear hijab and you buy. Trajo Yahya en Arabia Saudita. Oh, Orang-orang yang yeah. dari Saudi Arabia. Sí. Wait. Haji. Oh, Sí. oke. Sí. Nah, jadi dia melihat jilbab ini sesuatu yang berbeda karena modelnya beda. Sementara dia juga punya koleksi jilbab dari Saudi Arabia yang dibelikan oleh Yahya ketika dia pulang dari haji. Hajj? Yes? Umroh. Oh, oke, umroh. Sederhana, tulus, dan apa adanya. Begitulah kesan pertama yang melekat saat saya berada di tengah keluarga Yahya. Vi donde sufrieron ellos, como era Medina, montañoso, desierto. Hoy en día yo le digo a mi familia, estamos aquí bien. Alá nos ha dado de comer, tenemos comida, aunque no tenemos buena casa, pero eso no importa. Lo más importante, le digo, que encontramos el Islam. Le digo también, los compañeros de profeta sufrieron. Es algo maravilloso estar allí, viendo cómo lograron pasar el Islam hasta hoy en día. Setelah memutuskan hijrah dengan mengimani Allah dan Rasulullah, di saat itulah ia diuji untuk melewati titian kesabaran. Cuando empecé el Islam, La dificultad. vinieron algunas dificultades. Primero murió mi suegro. Cuando entré al Islam, pasó un año, murió mi hija recién nacida. Y después me vino una enfermedad que es durable de un mes, que yo no podía dormir. Yo pensé que nunca yo iba a sanarme. Yo dormía solo 1 hora al día. Mi corazón se cansaba de tanto toser. Busqué diferentes remedios, pero ese tiempo nunca dejé de abandonar el Islam. Sesuai janji Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155 dan 214, maka Yahya pun telah membuktikannya. Alhamdulillah, todo bien en estos días. Mi salud, mi mente, todo está bien. Ahora ya me viene la felicidad. Ahora, alhamdulillah, tengo con qué trabajar. Me ha dado Allah un carrito, mis familias y mi esposa que me ha dado, una buena esposa. Ese es algo muy grandioso. Hoy en día, yo no busco la riqueza de este mundo. Lo que yo quiero, cómo llegar al Jannah, que Allah nos perdone. Ia berusaha membangun pondasi yang kokoh berdasarkan ajaran Islam bersama keluarga kecilnya. Ketika dia pengen ngasih nama anaknya, terus daftarin nama itu sesuai dengan di pemerintah, ada beberapa rekan yang bilang kalau jangan pakai nama Arab, namanya nama sini aja. Dia bilang enggak, aku suka nama ini, aku pengen tulis nama seperti ini ya, Muhammad Abdullah Gomez. Gomez Jimenez. Gomez Jimenez. Good. Idaya anasurullahi wal fath.
Selain memberikan nama Islam pada keempat buah hati, ia juga berusaha mengajarkan ayat-ayat Al-Quran sejak dini. Yahya sendiri juga fasih melafalkan firman Allah, meski dengan sedikit terbata-bata. Arabe. Árabe. Arabe? Un poco. Poko? Poco. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwayan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaban. Siapa sangka, pria yang sudah mengislamkan semua keluarga besarnya ini pernah menginjakan kaki di tanah suci. Allí no se siente nada, puro alegría. Porque cuando yo estoy aquí, hay veces se me viene en la mente, hay veces me dice cosas malas, hay veces digo si es verdad el Islam o no. Pero cuando llegué en la Meca, mi mente quedó en blanco, cambié totalmente. Ahí agarró mi fe más de creer en un solo Dios que es Alá. Vi la piedra negra, besé la piedra negra, hice mi tawaf. Es algo muy maravilloso estar allí. Kisah istimewa dari pribadi yang bersahaja. Lalu apa harapan seorang Yahya? La esperanza que yo le pido a Alá todos los días, que algún día crecerá el Islam aquí en San Cristóbal. Hay veces yo le digo a la gente que creen en un solo Dios. La mayoría hoy en la gente no cree todavía. Kehangatan lain juga saya rasakan dari sosok istri Yahya, Rahma Jimenez Hernandez. Wanita berusia 32 tahun ini termasuk pribadi yang cepat akrab dan ramah. Salat. Salat? Sí, Salat. 5 veces al día. Ah, 5. Sí. Sí. Fajr, duhur, asar, maghrib, isya. Nagua. Nagua. Es lana. Dan ini memang bajunya Indian, dan Rahma memodifikasinya supaya terlihat auratnya tertutup dengan jilbab dan pakaian panjang lainnya. The name? Tanpa canggung, kami pun sudah terlihat seperti kawan lama yang sedang saling bertukar cerita. Nagua. Nawa. Nah, ini yang saya pakai ini namanya Nawa. Dan ternyata ini sangat berat sekali dan bahannya juga sangat tebal, karena memang di Chiapas suhu udaranya ketika panas itu sangat panas, sedangkan dingin sangat dingin sekali, dan memang mereka sehari-hari menggunakan ini. Nahwa ini terbuat dari bulu domba. Apakah saya sudah terlihat seperti perempuan Indian dengan pakaian lengkap seperti ini? Ketika memakai ini, nafas saya sangat sesak karena memang erat sekali dan berat sekali ini bahannya. Allahu Akbar. Kebersamaan sore itu berakhir di helaian sajadah hingga membawa kami merasakan kedamaian yang sama pada Sang Maha Cinta, Allah Azza wa Jalla.